Selamat pagi dan shalom sahabat Petra, salam pirukun. Sungguh suatu perjumpaan yang indah melalui acara Embun Pagi Radio Petra 105,7. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Luar biasa ketika kita boleh menyambut pagi, bangun tidur, kemudian boleh menyapa, ya, sahabat-sahabat, saudara-saudara, keluarga kita, ya, dengan sapaan pagi yang sungguh menyejukkan kita semua. Seperti embun pagi Tuhan yang selalu datang di pagi hari, menyertai hadirnya fajar baru. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sahabat Petra, bagaimana keadaan sahabat Petra semuanya? Puji Tuhan, diberkati kan? Ya, pagi hari ini suasana di kota Jogja dan sekitarnya mendung, ya bahkan gerimis ya, tetapi sungguh ini kesejukan yang dari Tuhan yang harus kita terima sebagai berkat ya. Puji Tuhan. Tetap jaga kesehatan ya, dan terus memohon penyertaan Tuhan di tengah musim yang kadang-kadang datang berubah-ubah cuacanya, hujan, panas terik di siang hari, sore malam hujan kembali, seperti semalam hujan deras ya, menyertai istirahat kita. Baik sahabat Petra, mari kita sambut hari baru karunia Tuhan ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, menerima embun pagi yang sejati dari Tuhan. Tapi sebelumnya baiklah mari kita berdoa sesaat. Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta dan Pemberi kehidupan bagi kami semua. Kami mengucap syukur atas karunia pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat kami semalam. Dan kami boleh menyambut hari yang baru karunia Tuhan di pagi hari ini. Kami sungguh mensyukuri akan karunia nikmat-Mu hari ini, pagi hari ini. Oleh karena itu kami terlebih dahulu ingin mendengar firman-Mu dan menggenggamnya di dalam langkah kehidupan kami sebagai bekal penuntun hidup kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi hati, jiwa, dan roh kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, akan kehendak-Mu yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap sedia mendengar dengan sepenuh iman kami kepada Allah, Sang Penolong kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra, bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran, pasal yang ke-6, bacaan lengkap ya, satu perikop itu dari ayat 1 sampai 12, tetapi saya hanya akan membacakan ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ya. Kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang kelima dengan judul perikop pengutusan Musa. Inilah firman Tuhan melalui kitab Keluaran. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat." Sahabat Petra, demikian pembacaan Kitab Keluaran, sungguh memberikan gambaran kepada kita bagaimana Yehuwah Allah Israel menghadapi penderitaan bangsa Israel di tanah perbudakan Mesir.
Nah, tema kita pagi hari ini adalah tangan yang kuat. Sahabat Petra, bangsa Israel kita tahu dari bacaan kitab Keluaran ini sudah bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun sesungguhnya menderita penindasan sebagai budak di tanah Mesir. Mereka tinggal di tanah Mesir dan oleh penguasa serta bangsa Mesir ditindas. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kerja paksa, membangun kota-kota di negara Mesir ini. Nah, tentu ini sesuatu yang sangat berat sebagai bangsa yang diperlakukan sebagai budak dari bangsa yang lain. Oleh karena itu, mereka berkeluh kesah, menjerit, mengadu, kepada Yehuwa Allah. Kita bisa membaca di bagian depan dari kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat 23 dan 24. Dikatakan di sana, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, sahabat Petra, Nabi Musa di tengah-tengah situasi yang demikian ini diutus oleh Yehuwa Allah. Untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan itu. Nah, apakah pengutusan ini sesuatu yang mudah? Tentu tidak ya sahabat Petra. Sangat berat untuk membawa sebuah bangsa keluar dari kuasa bangsa yang lain, keluar dari perbudakan. Bangsa Israel harus dituntun keluar oleh Nabi Musa dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Nah, sahabat Petra, Fir'aun sebagai penguasa Mesir tentu mendengar, mengetahui apa yang direncanakan oleh Musa atas pengutusan dari Yehuwa Allah Israel itu, murka, marah besar, maka semakin dia menindas bangsa Israel yang ada di tanah Mesir. Nah, oleh karena itu, bagaimana sikap Yehuwa Allah Israel terhadap bangsa umat kepunyaannya itu, maka kita boleh melihat tadi di kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 dan 2 dikatakan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Nah, tetapi dilanjutkan di ayat yang kelima, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Di sini jelas bahwa Tuhan Allah, sesembahannya orang Israel ini sungguh mendengar apa yang jadi keluh kesah bangsa Israel dan menjawabnya dengan rencana Allah untuk membebaskan bangsa Israel itu. Nah, saudaraku, sahabat Petra semuanya, firman Tuhan ini memantapkan Nabi Musa bahwa Nabi Musa tidak sendirian menjalankan pengutusan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari kuasa Raja Fir'aun ini. Nah, di sini Musa diyakinkan dengan firman Allah bahwa Yehuwa Allah Israel tidak akan membiarkannya sendirian. Dia akan menuntun menyertai Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan keluar menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Nah, di sini Musa akhirnya yakin benar dalam menjalankan pengutusan atau perintah Allah memimpin bangsa Israel itu. Karena apa? Karena Yehuwa Allah sendiri yang menuntun rombongan
Musa dan umat Israel keluar dari tanah perbudakan itu. Allah sendiri yang akan menghadapi Fir'aun, ya, yang tentu tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu. Allah dengan tangannya yang kuat, ya, akan menghadapi kuasa Fir'aun yang nampaknya secara duniawi memang kuat, ya, karena sekian tahun, sekian puluh tahun, bahkan ratusan tahun menguasai hidup umat Allah Israel. Nah, tangannya yang kuat itulah, ya, yang akan membebaskan bangsa Israel dari segala bentuk penderitaan karena penindasan, karena perbudakan itu. Ini semua dilakukan Allah karena Allah itu Allah yang setia. Dia ingat akan perjanjiannya kepada Abraham, ya, kepada Ishak atau Iskak, ya, dan kepada Yusuf. Nah, disinilah sahabat Petra, bagaimana Allah itu kita pahami sebagai Allah yang tidak membiarkan penderitaan umatnya, penderitaan dari bangsa yang dikasihinya, dan juga secara individual, Allah itu Allah yang peduli terhadap setiap pribadi. Ya. Nah, sahabat Petra semuanya, mari dari firman Tuhan ini kita juga diyakinkan dalam menghadapi segala bentuk tantangan, penderitaan dari kehidupan di muka bumi ini. Tentu setiap orang, sahabat Petra, memiliki tantangan, penderitaan, ya, kesulitan, dan masalah kehidupan masing-masing. Yang sangat mungkin itu berbeda satu dengan yang lain. Sebagai orang percaya, kadang kita dalam situasi secara psikologis, ya, merasa khawatir, cemas, bahkan merasa ditinggalkan oleh Allah ketika masalah atau tantangan, ya, yang kita hadapi itu sangat berat. Seakan-akan masalah ini kita hadapi sendirian. Ya, misalnya karena sakit penyakit, ya, sakit penyakit yang berat, ya, entah itu dalam bentuk sakit kanker, ya, sakit yang kronis, yang berkelanjutan, dan seakan-akan tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Demikian pula masalah karena kesulitan ekonomi di tengah kehidupan keluarga. Masalah juga menyangkut masalah keharmonisan rumah tangga, ya, ataupun bentuk-bentuk yang lain, sahabat Petra. Ketika masalah itu begitu berat, ya, menekan kita, seperti penderitaan bangsa Israel itu, di mana sudah sekian tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ya, membelenggu kehidupan umat Allah Israel. Ya, kita pun bisa saja secara manusiawi merasakan situasi, suasana psikologis yang tertekan, ya, bahkan seperti kehilangan harapan. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang mendampingi, menyangga, ya, penderitaan ini. Sahabat Petra, kembali kepada firman Tuhan, Allah kita adalah Allah yang peduli kepada umatnya. Allah yang peduli kepada setiap pribadi dengan segala penderitaannya. Ia tidak membiarkan kita sendirian. Tetapi Tuhan menghendaki kita keluar dari penderitaan, dari belenggu persoalan kehidupan itu dengan percaya bahwa Ia beserta kita. Nah, Allah juga berkenan memakai orang-orang tertentu untuk menolong kita. Di tengah keluarga mungkin penolong itu adalah orang tua kita. Mungkin penolong itu adalah anak-anak kita, menantu kita. Nah, kalau di sebuah keluarga memang tidak ada misalnya anak-anak, ya, dan orang tua yang sudah lanjut usia harus hidup sendirian di rumah itu, mungkin Tuhan akan memakai tetangga kita, atau mungkin para pelayan gereja kita, atau siapapun dia. Allah berkenan seperti Ia memilih Musa untuk menuntun umat Allah Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kita percaya bahwa orang-orang yang diutus Tuhan membantu kita, menolong kita sebagai kepanjangan tangan Tuhan, tentu akan disertai oleh Allah
untuk mengeluarkan kita, membantu kita keluar dari penindasan masalah pergumulan hidup. Dan kita percaya bahwa di dalam kuasa-Nya yang mengatasi segala kuasa di bumi ini akan sungguh membebaskan kita dari segala belenggu persoalan, penindasan, kesulitan hidup, dan juga penderitaan. Seperti Ia telah mampu dan menyatakan kuasa-Nya menaklukkan Fir'aun, dan sungguh melepaskan bangsa Israel dari kuasa bangsa Mesir itu. Mari sahabat Petra, kiranya firman Tuhan pagi ini meneguhkan kita semua dalam iman yang kokoh, yang teguh, terus berpegang erat kepada Allah, kepada tangan-Nya yang kuat, sehingga kita boleh tegak kembali menghadapi situasi kehidupan, persoalan, masalah, penderitaan dengan keyakinan iman. Tidak perlu goyah dalam iman, karena Allah dengan tangan-Nya yang kuat itu menyertai kita dan terus mengawal kita melangkah ke hari depan yang penuh harapan. Amin. Sahabat Petra, mari kita mengambil waktu hening, bersaat teduh. Kita boleh melihat situasi real kehidupan nyata kita dengan berbagai tantangan, persoalan, penderitaan hidup masing-masing pribadi maupun keluarga. Dan biarlah firman Tuhan sungguh menjadi embun pagi yang menyegarkan kita semua dan mendatangkan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Iman kita semakin diteguhkan. Mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sumber keselamatan di dalam karya penyelamatannya di dunia melalui karya salib-Nya. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, di mana kami boleh disadarkan di tengah realitas kehidupan kami yang memang tidak mudah. Ada tantangan, masalah, bahkan penderitaan sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, dan dengan kuasa-Mu Engkau boleh menyertai kami dalam kehidupan kami sehari demi sehari, terus melangkah ke depan dalam keyakinan iman yang sungguh pagi hari ini melalui firman-Mu, iman kami diteguhkan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dengan pergumulan hidup kami satu persatu. Baik sahabat Petra yang menderita sakit, sahabat Petra yang bergumul dengan masalah keluarga karena problem keharmonisan rumah tangga, problem ekonomi, keuangan keluarga, maupun kesulitan-kesulitan yang lain. Tuhan, kami meletakkan segala persoalan pergumulan hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu yang kuat dan mampu membebaskan kami. Kami yakin percaya Engkau Allah yang setia. Engkau selalu berpegang pada janji-Mu dan Engkau tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu Tuhan, kami percayakan hidup kami dengan segala kondisi masing-masing ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, karya kerja kami hari ini, demikian pula sahabat Petra yang masih belajar, masih kuliah, kami serahkan proses studi kami ke dalam kuasa dan tuntunan tangan kasih Tuhan. Demikian pula sahabat Petra yang sudah purna tugas, kiranya Tuhan sertai berkati melakukan segala aktivitas dalam penyertaan Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini kami Engkau sertai dan kami boleh merasakan berkat Tuhan yang tak habis-habisnya sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi Radio Petra 105,7. Terus melangkah dalam kehidupan dengan keyakinan iman dan kita memandang ke depan akan hari depan yang penuh harapan. Sahabat Petra, sampai di sini perjumpaan kita. Shalom, salam pirukun. Sampai jumpa kembali nanti malam dalam doa malam Radio Petra. Tuhan memberkati.